Pace e bene. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Pada hari Minggu Prapaskah yang keempat ini, gereja merayakan Minggu Letare, yaitu Minggu Sukacita. Di tengah perjalanan masa Prapaskah yang mengajak kita untuk bertobat dan berefleksi, gereja juga memberi kita waktu sejenak untuk merasakan sukacita karena terang keselamatan semakin mendekat. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel memperlihatkan bagaimana Tuhan memilih Daud sebagai Raja Israel. Ketika Nabi Samuel melihat anak-anak Isai, ia secara manusiawi tertarik pada mereka yang tampak kuat dan pantas menjadi raja. Namun Allah berkehendak lain. Karena Allah tidak hanya melihat dari apa yang tampak dari manusia, tetapi ia melihat lebih dalam, yakni dari hati manusia. Karena itu, Tuhan memilih Daud seorang gembala muda yang sederhana dan bahkan dirinya tidak diperhitungkan dalam keluarganya sendiri. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang manusia. Kita sering menilai orang dari penampilan, status, atau kedudukan, tetapi Allah melihat kedalaman hati manusia. Oleh sebab itu, kita diajak untuk belajar melihat sesama bukan hanya dengan mata jasmani, melainkan dengan mata hati yang dipenuhi kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan bahwa dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup manusia mudah jatuh dalam kegelapan, yakni dengan kesombongan, iri hati, egoisme, ketidakpedulian, dan berbagai bentuk ketidakbenaran. Namun ketika terang Kristus masuk ke dalam hidup kita, terang itu mulai membuka mata kita terhadap keadaan diri kita yang sebenarnya. Kadang-kadang, terang itu membuat kita sadar akan kelemahan dan dosa kita. Tetapi justru disitulah rahmat Tuhan bekerja. Terang Kristus tidak hanya menyingkapkan kegelapan dalam diri kita, tetapi juga mengubah hidup kita agar menghasilkan buah-buah terang, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hidup dalam terang Kristus berarti membiarkan Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita, sehingga kehidupan kita semakin mencerminkan kasih dan kebaikannya di tengah dunia, agar kita tidak buta terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Bacaan Injil dari Yohanes menceritakan kisah penyembuhan seorang yang buta sejak lahir. Mukjizat ini bukan hanya tentang penyembuhan fisik, tetapi juga tentang perjalanan iman manusia. Orang yang tadinya buta akhirnya dapat melihat dan bahkan sampai percaya kepada Yesus. Sebaliknya, orang-orang Farisi yang secara fisik dapat melihat justru menolak untuk percaya. Disinilah kita melihat adanya dua macam kebutaan. Kebutaan fisik dan kebutaan rohani. Kebutaan fisik dapat disembuhkan oleh Yesus, tetapi kebutaan rohani terjadi ketika hati manusia tertutup terhadap kebenaran. Kisah ini mengajak kita untuk bercermin pada diri kita sendiri, karena seringkali kita pun mengalami berbagai bentuk kebutaan. Kita melihat penderitaan orang lain, tetapi tidak tergerak untuk menolong. Kita menerima begitu banyak berkat, tetapi lupa bersyukur. Atau kita menjalani kehidupan iman hanya sebagai rutinitas tanpa hati yang sungguh terbuka kepada Tuhan. Sabda Tuhan hari ini menjadi undangan bagi kita untuk membiarkan Yesus membuka mata hati kita. Rasul Paulus berkata, "Bangunlah, hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu."
Masa Prapaskah adalah masa yang istimewa bagi kita untuk bangun dari kegelapan dosa dan memperbarui hidup kita di dalam terang Kristus. Ketika terang Kristus menerangi hidup kita, kita akan belajar melihat sesama sebagai saudara, melihat penderitaan sebagai panggilan untuk berbela rasa, dan melihat hidup sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Semoga melalui bacaan hari ini, kita semakin dibimbing untuk berjalan dalam terangnya, sehingga kita sungguh mengalami perjalanan iman yang sejati, dari cara pandang manusia menuju cara pandang Allah, dari kegelapan menuju terang, dan dari kebutaan menuju penglihatan iman. Amin. Pace e bene.